Sebut saja kampung Banyuanyar di pinggiran Jawa Timur, hidup dalam irama yang tak pernah benar-benar tergesa. Letaknya tak jauh dari pasar dan terminal kecil, bikin suasana selalu ramai sejak fajar. Tapi meski ramai, semua orang tahu bahwa kampung ini punya aturan tak tertulis. Jangan ikut campur urusan orang lain, apalagi soal yang berbau mistik. Di ujung gang, tepat di pinggir kali kecil yang airnya keruh kehijauan, berdirilah sebuah rumah kontrakan sederhana. Cat temboknya udah mulai ngelupas, jendelanya ditutup tirai renda putih yang selalu tertutup rapat. Disitulah Darmi tinggal. Janda muda, usianya baru 26 tahun, tapi pembawaannya tenang, penuh rahasia. Orang-orang bilang Darmi janda karena suaminya kecelakaan kerja di Kalimantan, tapi nggak ada yang pernah lihat fotonya. Apalagi dengar Darmi cerita langsung, dia tinggal sendirian, kerjaannya gak jelas, tapi selalu punya uang buat beli lauk yang enak, sabun mandi mahal, dan minyak wangi yang aromanya khas, kayak campuran bunga melati dan dupa. Warga kampung udah terbiasa sama kehadirannya, tapi sejak Darmi mulai sering ke warung Bu Sarmi, yang letaknya tepat di depan rumah Yanto dan Rini, bisik-bisik mulai nyebar. Loh, itu janda kok sering banget ke warung jam-jam Yanto baru pulang nyopir ya? Bisik seorang ibu sambil menyipitkan mata. Aku pernah lihat dia senyum-senyum sendiri waktu Yanto menyapa. Matanya ngelirik beda timbal yang lain. Yanto, sopir angkot 03, rute terminal pasar kampung, memang pria yang gampang disukai. Kulitnya sawo matang, manis, tubuhnya kekar karena sering angkat-angkat barang, dan selalu punya gaya bercanda yang bikin orang nyaman. Sayangnya, atau untungnya, Yanto udah punya istri, Rini, seorang guru PAUD. Cerewet tapi penyayang. Rini selalu sibuk antara ngurus kelas, masak, dan ngatur keuangan rumah tangga yang pas-pasan. Awalnya Rini gak curiga, namanya juga orang tinggal di kampung, siapa saja bisa ke warung kan. Tapi makin kesini, Darmi makin sering mampir sore-sore pas Yanto baru pulang kerja. Cara Darmi ngobrol juga lain, halus tapi mengalir, kayak air yang nyusup lewat celah-celah batu. Mas Yanto, capek ya narik seharian? Kasian ya, kalau saya punya suami kayak sampean mas, pasti saya bikinin es degan tiap pulang. Ucap Darmi suatu sore sambil duduk di bangku depan warung. Yanto ketawa-tawa aja sambil nyamber kerupuk dari toples. Rini yang dari jendela rumahnya ngelihat adegan itu mulai ngerasa aneh, tapi dia tahan. Belum saatnya ribut. Satu malam, Bu Sarmi nyeletuk pelan ke Rini waktu beli beras. Hati-hati Rin, dulu janda itu pernah tinggal di kampung sebelah. Katanya sempat punya ilmu dari dukun di Madura. Gara-gara itu, suami tetangganya kabur ninggalin anak 3. Rini cuma senyum hambar, tapi hatinya panas. Besok-besoknya, Rini mulai lebih sering nyisir jendela, nyari momen-momen ganjil. Dan benar aja, Yanto makin sering ngeles pulang telat. Kadang alasannya ban angkot kempes, kadang bilang nemenin temen yang nikahan. Tapi Rini tahu kok bau tubuh Yanto berubah. Biasanya bau BBM campur keringat, sekarang ada aroma wangi aneh, segar tapi menusuk, kayak melati dibakar. Yang lebih aneh lagi, tiap malam Jumat, Rini dengar suara gamelan kecil dari arah rumah Darmi. Suara halus, kadang bercampur desahan, bikin bulu kuduk berdiri. Suatu sore, Rini coba langsung tanya, Mas, kamu kenal deket sama Darmi ya? Yanto pura-pura gak denger, tapi nada suaranya berubah. Lah orang cuma ngobrol aja kok dibesar-besarin. Rini mendesah, tapi dia gak tinggal diam. Besoknya dia pura-pura nitip belanjaan ke tukang sayur buat diantar ke rumah Darmi. Bukan buat apa-apa, cuma mau ngintip isi rumah itu. Dan hasilnya bikin dia kaget. Rumah Darmi bersih, terlalu bersih buat ukuran janda tanpa kerjaan. Dinding penuh lukisan bunga 7 rupa, meja kecil di ruang tamu ada dupa yang belum habis terbakar, dan segelas kopi panas yang warnanya kemerahan, kayak dicampur sesuatu. Rini makin yakin,
Ini bukan sekedar goda-godaan biasa. Ini kayaknya dia punya ilmu. Di tengah malam yang lain, Darmi duduk di dapurnya yang remang, ditemani lampu minyak kecil. Di depannya ada sangkir kopi hitam dan selembar tisu lusuh. Tangannya gemetar pelan. Di atas meja sehelai pembalut bekas dilipat rapi, diambil dengan hati-hati. Darmi buka gulungan itu, mengeluarkan cairan merah kental, lalu dicampurkan ke dalam kopi. Ia aduk perlahan sambil membisikkan mantra. Aku Darmi, cucu Mbah Semi, pewaris darah perempuan laut, perempuan gunung, perempuan malam. Masuklah, larutlah, tumbuhlah dalam tubuh lelaki itu. Satu tetes terakhir jatuh dari jari telunjuknya, menyatu dengan kopi yang kini beraroma tajam dan amis samar. Darmi mengangkat cangkir itu, menyerahkan pada tukang rokok keliling yang sering mangkal di pos ronda. Ia selipkan uang 10.000. Titip buat Mas Yanto, bilang ini hadiah kopi dari orang yang sayang. Tukang rokok cuma ngangguk, nggak tanya macem-macem. Lagi pula siapa sih yang berani nolak pemberian janda wangi dari rumah dekat kali? Sejak malam itu kopi beraroma amis yang Darmi titipkan lewat tukang rokok akhirnya sampai ke tangan Yanto. Ia menerima dengan heran, tapi senang. Mana tahu kalau itu kopi yang udah diracik dengan niat dan darah perempuan. Yanto meneguk semangat, diteguk pelan-pelan sambil duduk di bangku depan rumah sambil membayangkan wajah Darmi. Angin malam menampar lembut wajahnya yang lelah. Rasanya pahit, sedikit anyir, tapi entah kenapa dia habiskan sampai tetes terakhir. Keesokan harinya, Yanto bangun lebih awal dari biasanya. Badannya terasa ringan, seolah-olah semalam dia tidur di atas awan. Hatinya tenang, pikirannya jernih. Tapi yang paling aneh, wajah Darmi tiba-tiba muncul di kepalanya, berulang-ulang. Senyumnya, matanya, cara dia menyebut namanya dengan suara lembut, nyaris membisik. Hari-hari setelah itu, semuanya berubah. Perubahan kecil, tapi cukup kentara. Yanto mulai sering lewat gang kecil belakang rumah, walau jalurnya muter. Kadang dia bawa galon kosong, kadang cuma jalan-jalan sore, tapi selalu berakhir dengan mampir ke rumah Darmi. Mas Yanto, maaf nih, genteng saya bocor. Bisa tolong benerin dikit? Saya nggak tahu harus minta tolong siapa lagi, ujar Darmi suatu sore sambil mengetuk pagar rumah Yanto dengan sopan. Yanto langsung berdiri, nyamber jaket, dan tanpa menengok ke arah Rini yang lagi nyapu halaman, dia jawab, "Iya ya, saya bantu sekarang aja ya, sekalian olahraga sore." Rini hanya mendelik, tak mengucap sepatah kata pun, tapi matanya mengawasi dengan tajam dari balik jendela. Itu bukan kejadian sekali dua kali. Kadang Darmi minta diantar isi ulang air galon, kadang bilang kompor gasnya rusak, minta diperiksa. Kadang alasannya lebih absurd, minta ditemenin karena ada kecoa besar di kamar mandi. Dan setiap kali itu, Yanto selalu ada waktu. Dan sementara itu, lambat laun suasana rumah tangga Rini berubah jadi dingin. Yanto makin sering pulang larut. Dulu biasanya selesai narik angkot jam 7, langsung pulang. Sekarang bisa jam 9, bahkan kadang lebih malam lagi. Dan kalaupun dia pulang, tubuhnya hadir tapi pikirannya nggak hadir. Seperti mengembara, loncat-loncat kayak monyet. Pandangannya kosong, sentuhannya hambar. Rini yang biasanya cerewet, perlahan berubah jadi lebih pendiam. Tapi bukan karena sabar, karena hatinya mulai curiga dan terluka. Yang paling menyakitkan, Yanto tak lagi mau menyentuh Rini sebagai seorang suami. Sudah hampir 2 minggu, ranjang mereka terasa dingin. Tak ada lagi elusan sebelum tidur. Tak ada obrolan ringan seperti dulu. Mas, sampean kenapa sih? Akhir-akhir ini kayak orang bingung terus, tanya Rini suatu malam saat mereka makan malam dengan lauk seadanya. Yanto hanya mendesah. Capek Rin, lagi banyak pikiran aja. Jawaban klise, tapi tatapan matanya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, omongan tetangga makin berani terdengar. Di warung, di tempat cuci baju umum, bahkan di masjid. Aku lihat loh, si Yanto keluar dari rumah janda Darmi jam 2 malam. Kacanya kebuka, kayak habis apa gitu.
ucap Bu Narti dengan suara pelan tapi cukup tajam. "Hah? Ngapain malam-malam di situ? Di rumah Darmi?" Janda itu emang lihai," timpal Bu Lemanah sambil memasukkan cabai ke dalam kresek. Gosip itu akhirnya sampai juga ke telinga Rini, tapi bukan dari mulut orang, melainkan dari bisikan perasaan sendiri yang mulai pecah jadi keresahan. Dan keresahan itu tak lagi bisa ditampung. Suatu malam, saat Yanto bilang mau ke warung kopi dekat pos ronda buat ketemu teman-teman driver, Rini diam-diam mengikuti. Dia nunggu beberapa menit setelah Yanto keluar, lalu bergegas menyusul dengan langkah hati-hati, menyusuri bayang gelap gang kecil yang sepi. Tak lupa, sandal swallow-nya ia pakai. Langit malam berawan, lampu jalan hanya sesekali menerangi jalanan yang licin. Suara jangkrik bersaut-sautan, tapi hati Rini berdentum seperti genderang perang. Dia tahu jalan pintas ke rumah Darmi, melewati belakang musola dan pagar bambu kebun kosong. Dari situ dia bisa melihat langsung halaman depan rumah Darmi yang selalu gelap karena lampu terasnya jarang dinyalakan. Tapi malam ini beda. Ada cahaya samar dari lampu temaram yang diletakkan di pojok teras. Rini mendekat pelan. Jantungnya nyaris copot saat melihat dua sosok duduk berdua di atas tikar rotan, Yanto dan Darmi. Yanto tertawa pelan sambil mengelus sayang rambutnya sendiri, seperti orang mabuk kasmaran. Darmi menatapnya dengan mata teduh, bibirnya tersenyum miring. Di depan mereka ada cangkir kopi yang sudah setengah habis. Rini menutup mulutnya, menahan tangis yang mendesak keluar. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Ia mundur pelan-pelan, takut kalau langkahnya terdengar. Tapi, secepat apapun ia lari, bayangan itu sudah tertancap dalam-dalam di kepalanya. Malam itu, Rini tidur sendiri, menatap langit-langit rumah yang hening. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tahu suaminya tidak sedang hanya lelah. Ia sedang direnggut oleh sesuatu yang lebih dalam dari godaan. Sesuatu yang mungkin tak terlihat, tapi nyata menggenggam. Ilmu hitam. Dan kopi itu, kopi yang membawa darah dan mantra, sudah membuka pintu yang sulit ditutup kembali. Sementara itu di sisi lain, rumah pasangan Yanto dan Rini sekarang makin sepi. Bahkan karena gak ada orang, tapi karena dua manusia yang tinggal di dalamnya udah gak lagi saling bicara seperti dulu. Rini duduk sendirian di ruang tamu. Lampu remang dari ruang tengah hanya menyisakan bayang-bayang gorden yang bergoyang pelan karena kipas angin. Yanto pulang malam itu dengan langkah berat. Bau parfum murahan yang asing menempel di bajunya. Rini tahu itu bukan parfum yang biasa dia pakai. "Mas?" Yanto gak ngejawab. Dia cuma jalan ke kamar, naruh tas, lalu keluar lagi. Buka kulkas dan ambil air minum. "Mas, kita bisa ngomong sebentar nggak?" tanya Rini pelan, mencoba menahan amarah yang sudah mendidih dari seminggu lalu. Yanto menutup botol minumnya. Kemasannya sih le mineral, tapi air di dalamnya air godogan. Lalu menatap istrinya dengan mata lelah. "Ngomong apa lagi sih, Rin?" Rini berdiri, suaranya meninggi. "Mas pikir aku nggak tahu? Tiap malam ngilang, pulang bau aneh. Aku tahu kamu ke rumah janda itu. Aku lihat dengan mata kepala sendiri." Yanto menghela nafas dalam-dalam. Rin, aku capek." "Hah, capek? Kamu yang selingkuh, kamu yang ninggalin rumah ini kayak orang asing, sekarang malah bilang capek?" Yanto duduk di kursi makan, wajahnya menegang. Aku capek dengar kamu ngomel terus. Dari dulu apa-apa dipermasalahin. Aku butuh ruang, butuh tenang, Rin." Perkataan itu seperti tamparan keras buat Rini. Dia nggak nyangka suaminya bakal ngomong begitu. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi dia nggak mau menangis di depan Yanto. Bukan sekarang. Tanpa bilang apa-apa lagi, Yanto masuk kamar dan menutup pintu. Suara klik dari kunci pintu jadi penanda bahwa malam itu bukan cuma pintu yang tertutup, tapi juga hati. Malam itu Rini tidur di ruang tamu, berselimutkan kain tipis dan dipeluk rasa kecewa. Tapi entah kenapa, baru beberapa jam merem, dia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu dia melihat Yanto duduk di depan cermin. Tapi wajahnya bukan wajah Yanto.
Kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan mulutnya komat kamit membaca sesuatu sambil meneteskan darah dari jari. Rini terbangun dengan keringat dingin. Dia duduk terengah-engah. Tapi yang lebih mengagetkan adalah ada bau aneh di ruang tamu. Bau menyan bercampur amis. Dia menoleh ke arah jendela. Gorden putih bergoyang pelan, padahal kipas sudah dimatikan. Sejak tadi, dan di balik gorden itu ada bayangan seperti seseorang berdiri, mematung, menatap ke arahnya. Tapi ketika dia berani menarik tirai itu, tidak ada apa-apa. Sejak malam itu, setiap tidur, mimpi buruk datang, dan setiap bangun, dia merasa diawasi. Bayangan itu selalu berdiri di sudut kamar, diam seperti patung, tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap dengan mata kosong. Hari keempat, Rini mulai merasa tidak kuat. Dia butuh seseorang buat cerita, seseorang yang lebih ngerti dunia yang gak kelihatan. Akhirnya, dia jalan ke rumah Mbah Sirno, tetua kampung yang katanya pernah jadi abdi dalam di Keraton Solo, dan sekarang lebih sering ngurusin orang-orang yang kerasukan atau kesambet. Assalamualaikum, Mbah. Mbah Sirno duduk di kursi bambu, matanya tajam meski sudah keriput. Waalaikumsalam, Rini. Kowe iki tak pikir-pikir, memang sudah waktunya kemari. Aku wes nunggu, wes ngerti masalahmu. Rini langsung merinding. Dia duduk di tikar pandan, dan tanpa banyak basa-basi, dia cerita semua tentang Yanto yang berubah, tentang Darmi, mimpi buruk, bau menyan dan bayangan di kamar. Mbah Sirno mengangguk-angguk pelan. Kowe ngerti, dukun pengasihan Soko Maduro? Rini menggeleng. Penasaran, Mbah Sirno menyeduh teh panas lalu melanjutkan. Dulu ada satu yang terkenal, namanya Mbah Tamin. Ilmunya tinggi tapi kejam. Dia ngajarin pelet tingkat tinggi yang pakai darah haid perempuan, darah haid pertama bulan. Kalau udah kena, laki-laki bisa tunduk total. Rasa sayangnya bukan cinta, tapi obsesi. Rini terdiam, tenggorokannya terasa kering. Ilmu itu dipakai untuk ngebuka jalur bawah sadar manusia, supaya nurut, supaya ketagihan, supaya mikirin terus. Biasanya dikasih lewat makanan, minuman, atau lewat asap rokok. Kata Mbah Sirno lagi, kali ini lebih pelan. Rini memejamkan mata. Dia ingat bau kopi itu, waktu Yanto pulang dan bajunya masih harum. Dan ya ampun, dia juga ingat dulu Darmi sempat titip makanan lewat tetangga. Yanto yang makan, dan Rini enggak. Apa masih bisa disembuhkan, Mbah? Mbah Sirno diam, lalu mengangguk pelan. Bisa, tapi kamu harus sabar. Pelet darah haid itu bukan ilmu sembarangan. Juga ada tumbalnya kalau gagal. Rini pulang dengan langkah berat. Malam itu dia duduk di kamar sambil menatap dompet Yanto yang tergeletak di meja rias. Entah kenapa firasatnya kuat. Dia buka dompet itu pelan. Satu demi satu bagian dia periksa. KTP, SIM, uang, struk. Sampai akhirnya dia menemukan kantong kecil di balik lapisan dalam. Kayak bagian dompet yang dijahit ulang. Dia cungkil pakai ujung peniti. Isinya segumpal rambut panjang, sedikit lengket dan kaku. Bau anyir bersamaan dengan sepotong kain merah kecil sudah kering, tapi jelas bekas darah. Rini mendadak muntah. Bau itu menyengat seperti besi karatan. Tangannya gemetar, dan dia tahu ini bukan hal biasa. Ini benda ritual. Sesuatu di dalam rumah itu mulai bergerak, dan Rini tahu malam ini bukan lagi tentang pertengkaran suami istri. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Waktu terus berlalu. Rumah pasangan Yanto dan Rini seperti berubah wajah. Dulu meski kecil dan sederhana, masih terasa hangat dan hidup. Tapi sekarang, Yanto semakin parah. Dia bukan cuma diam dan dingin kayak biasanya, tapi mulai sering ngomong sendiri. Matanya nanar, kadang menatap ke arah tembok kosong sambil senyum. Bukan senyum manis, tapi senyum yang bikin bulu kuduk berdiri. Senyum yang gak nyampai ke mata. Senyum yang kalau dilihat lama-lama bisa bikin mual. Malam-malam dia suka duduk di ruang tengah sambil komat kamit. Bahasanya aneh, kadang seperti bahasa Jawa, tapi bukan Jawa yang biasa Rini dengar dari orang tuanya. Kadang terdengar seperti gumaman orang kesurupan di acara TV zaman dulu,
tidurnya pun udah beda. Yanto sering mendengkur, bukan denguran biasa, tapi semacam tarikan nafas kasar diselingi cekikan pendek. Dan setiap kali dia tidur, tangannya mencengkeram spray seperti orang yang kesakitan, tapi bibirnya malah tersenyum. Rini nyaris gak pernah tidur malam lagi. Dia tidur di siang hari ketika Yanto kerja. Tapi akhir-akhir ini pun Yanto sering bolos kerja. Alasannya macam-macam, sakit perut, pusing, mahnya kambuh. Tapi Rini tahu itu cuma alasan. Karena setiap Yanto bangun dari tidur, matanya gak sama lagi. Bukan mata suaminya, tapi mata orang lain. Lebih gelap dan dalamnya seperti sumur tanpa dasar. Suatu pagi, Rini bangun karena mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Saat dia masuk, dia lihat Yanto berdiri telanjang dada. Tangan menadah ke bawah keran. Matanya melotot ke arah cermin kecil di atas wastafel. Rini pelan-pelan mendekat. "Mas, ngapain?" Yanto gak ngejawab. Tangannya yang satu mencengkeram rambutnya sendiri. Sementara yang satu lagi sibuk menuliskan sesuatu di cermin pakai darah dari mimisannya. Tulisan itu bukan bahasa Indonesia, bukan pola Arab, tapi bentuknya seperti aksara Jawa, kuno dan rumit. Tapi anehnya tangan Yanto begitu yakin menuliskannya, seolah dia pernah belajar bertahun-tahun. "Mas Yanto!" Rini panik, langsung meraih tangan suaminya. Saat itu juga, tubuh Yanto gemetar hebat. Dia jatuh terduduk, dan dari tenggorokannya keluar suara seperti bisikan bergema. "Darmi, wes wayahe, awak iki wes dadi inang." Rini mundur 3 langkah. Wajahnya pucat. Dia tahu ini udah kelewat batas. Ini bukan Yanto. Ini bukan sekedar pelet. Ini sudah kesurupan tingkat tinggi. Dia buru-buru telepon Ani, minta tolong dicarikan yang ngerti orang yang bisa menyembuhkan Yanto. Siapa saja yang bisa rukyah gitu. Dan dari semua kontak yang Ani punya, cuma satu nama yang muncul dan direkomendasikan oleh banyak orang, Pak Thohir. Bisa dikatakan ustadz dari pesantren kecil di pinggiran kota. Usianya belum tua, mungkin sekitar akhir 40-an. Berwajah tenang, janggut tipis dan tatapan matanya damai. Tapi ada sesuatu di balik damainya itu. Seperti lautan yang bisa tenang, tapi dalam gelap dan menyimpan badai. Hari itu menjelang maghrib, Pak Thohir datang, membawa satu tas kecil dan selembar sajadah hijau tua. Begitu masuk rumah, beliau langsung menutup pintu dan berdiri di tengah ruang tamu. "Mbak Rini, selama saya melakukan pengobatan pada Mas Yanto, tolong jangan panik yo. Apapun yang keluar dari tubuh suaminya Mbak Rini ini, jangan ditangisi. Jangan dipanggil-panggil namanya. Anggap dia lagi gak ada di sini. Yang ada hanya jasadnya." Rini mengangguk pelan, walau tangannya gemetar. Yanto sedang duduk di sofa, diam, tapi matanya ngelirik Pak Thohir dengan sinis. Tubuhnya kaku, seperti patung, tapi nafasnya cepat, seperti orang yang nahan sesuatu. Pak Thohir mulai dengan membacakan beberapa bacaan ayat rukyah pelan. Suaranya lirih, tenang, tapi seperti powerful, terasa seperti menyentuh sesuatu yang dalam. Baru 5 menit, tubuh Yanto mulai gelisah, kakinya berguncang, tangannya mencengkeram bantal di sampingnya. 5 menit berikutnya, Yanto menggeliat keras. Matanya terbalik, lidahnya terjulur. Suara dari mulutnya berubah jadi geraman kasar. Dan lalu terdengarlah tawa cekikikan. Suara yang gak bisa dikeluarin oleh manusia biasa. Cekikikan kecil, melengking dan menggema dari tenggorokan Yanto. Seperti ada 2 suara bertumpuk di satu mulut. "Kenapa buru-buru Thohir? Ini badan belum lama aku tempati. Enak, hangat. Masih banyak dosa. Nyamannya luar biasa. Kenapa kau suruh aku keluar, Thohir? Rini menutup mulutnya, menahan tangis. Air matanya jatuh. Tapi dia ingat pesan Pak Thohir. Jangan panggil nama suaminya. Pak Thohir tetap tenang, tapi kini bacaan Qur'annya semakin lantang. Ayat demi ayat meluncur seperti gelombang panas yang powerful yang menyerang isi di dalam tubuh Yanto. Tiba-tiba tubuh Yanto melompat dari sofa, bukan berdiri, tapi seperti dilempar ke udara, lalu jatuh ke lantai. Dia menggeliat, memukul-mukul lantai, dan mulutnya mengeluarkan busa putih. Dan saat itu bayangan hitam muncul dari balik tubuh Yanto. Bentuknya samar, seperti asap hitam pekat yang berdiri tegak, tinggi, dan tipis. Matanya merah menyala,
dan mulutnya tersenyum lebar. Tapi bukan senyum biasa. Senyum itu melebar sampai ke pipi. Seperti mulut sobek. Suaranya kembali terdengar. Darmi, kamu janji kalau aku keluar kamu siapin wadah lain ya. Tapi kamu bohong. Sekarang aku lapar. Bayangan itu lalu berbalik ke arah Rini. Hehehe, istrinya juga manis. Bolehkah aku singgah ke dalam tubuhnya? Tapi sebelum bayangan itu mendekat, Pak Thohir mengangkat tangannya dan membacakan ayat kursi dengan suara keras. Bayangan itu menjerit-jerit, nyaring seperti logam dipukul, dan langsung pecah menjadi asap yang mengepul, lalu menghilang menembus atap. Tubuh Yanto ambruk seketika. Suasana sunyi. Rini terduduk, terisak tanpa suara. Tubuhnya lemas, tapi satu hal pasti. Sosok itu menyebut nama Darmi, janda muda yang tinggal di dekat rumah Rini dan Yanto. Wanita yang membuka jalur bagi makhluk lapar ini untuk masuk ke tubuh Yanto. Dan kalau benar dugaannya, Darmi belum selesai. Karena makhluk itu sepertinya gak akan puas dengan satu tubuh saja. Mereka butuh inang berikutnya. Sementara itu, malam masih gelap pekat tanpa bintang. Angin terasa berat, seolah membawa bisikan dari entah mana. Rini berdiri di depan rumah tua bercat hijau lusuh itu, menggenggam erat tasbih kecil di tangannya. Pak Thohir berada di sampingnya, menatap rumah itu dengan sorot mata penuh waspada. Pak Thohir ingin mencabut akar gangguan yang ada pada Yanto. Bismillah, ucapnya pelan, lalu mengetuk pintu 3 kali. Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Engselnya berderit, menimbulkan suara yang mengiris udara malam. Silahkan masuk Mbak Rini, jangan jauh-jauh dari saya. Rini mengangguk, hatinya was-was, tapi ia tahu, malam ini adalah malam penentuan. Ia ingin Yanto kembali seperti dulu. Ia ingin semuanya berakhir. Begitu mereka masuk, bau amis dan anyir langsung menyergap, seperti campuran darah dan air laut basi. Ruangan remang hanya diterangi lampu kecil yang menggantung di pojok ruang tamu. Dan di tengah ruangan itu, Darmi sudah menunggu. Ia duduk bersila, sedang melakukan ritual. Sepertinya sudah siap, Pak Thohir akan datang. Tubuhnya kaku, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh arang, dan di lehernya menggantung kalung dari tulang-tulang kecil. Matanya kosong, tapi saat melihat Rini dan Pak Thohir, bibirnya menyeringai. Lama sekali datangnya. Suaranya serak, tapi bukan seperti suara perempuan. Terlalu berat, terlalu tua. Rini mundur setapak, tapi Pak Thohir tetap tenang. Ia mengambil sebotol air yang sudah didoakan dari tasnya, membuka penutupnya, dan mengusap air itu ke telapak tangan. Kami datang bukan untuk bermusuhan, tapi untuk membebaskan yang terikat dan memulangkan yang bukan miliknya. Darmi tertawa keras, panjang, tawanya menggema di seisi rumah, seperti ada banyak mulut lain yang ikut menertawakan. Kau pikir kau bisa, Thohir? Kau pikir tubuh ini masih milik Darmi? Hehehe, sudah terlalu lama aku di sini. Aku dan dia sudah menyatu, tak bisa lagi dipisahkan. Rini menatap mata Darmi. Ada sesuatu di sana. Bukan hanya Darmi, ada sosok lain yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih dalam. Pak Thohir kembali mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah. Suaranya mengalun, tegas mengisi seluruh ruangan. Tapi belum genap 2 ayat, tubuh Darmi menggeliat. Ia berteriak menjerit, lalu tertawa lagi sambil menghantamkan tubuhnya ke lantai. Stop, berhenti. Kau tak tahu apa yang kau ganggu. Darmi mendadak berdiri. Dengan gerakan aneh dan canggung, tubuhnya mendekat ke Rini lalu menatapnya dalam. Kau ingin tahu kenapa ini terjadi? Aku akan beritahu, biar kau tahu rasa betapa menjijikannya menjadi manusia lemah. Tiba-tiba suasana berubah. Rumah itu seperti dibawa ke masa lalu. Rini melihat ruangan menjadi kabur, lalu muncul gambaran seperti tayangan mimpi. Seorang gadis muda berseragam pembantu sedang menyapu halaman. Senyumnya polos, wajahnya wajah Darmi muda. Lalu seorang lelaki tua berkumis tebal, majikannya yang biadab, mendekat, lalu kegelapan. Suara tangisan, isak, erangan tertahan. Darmi diperkosa oleh majikannya yang biadab di gudang rumah besar itu. Tubuhnya dicampakkan seperti kain lap kotor. Ia tak bisa berteriak, tak bisa lari.
Majikanku menganggapku bukan manusia, hanya pelampiasan. Setelah puas dia buang aku ke jalan, hamil, sendiri. Malam itu aku ingin mati. Suara Darmi bergema dan dari belakangnya samar-samar terlihat bayangan lautan hitam dengan ombak tinggi dan pusaran merah. Laut selatan. Tapi ada yang mendengar tangisku, simbah dari laut. Ia tawarkan kekuatan. Ia katakan takkan ada lelaki yang bisa menyakitiku lagi. Dan aku setuju. Aku berikan diriku, jiwaku, bahkan rahimku. Air mata Rini menetes. Tapi bukan hanya karena ngeri, juga karena iba dengan kisah Darmi. Lalu kenapa Yanto? Kenapa suamiku yang kau pilih? Darmi tertawa miring. Karena dia suamimu, karena kau punya kebahagiaan kecil yang tak pernah bisa kumiliki. Karena aku ingin tahu rasanya memiliki laki-laki yang mencintaiku tanpa menyentuhku. Karena makhluk itu lapar dan tubuh Yanto pas, kuat. Pak Thohir menegakkan tubuhnya. Kau bukan Darmi, kau hanya iblis yang menumpang. Dan malam ini akan kupulangkan kau ke tempatmu. Darmi menggeram. Tiba-tiba semua lampu padam, gelap total. Rini menjerit pelan. Dari kegelapan terdengar suara gesekan, seperti kuku mencakar kayu. Lalu nyala api muncul dari pojok ruangan. Api yang menyala bukan dari korek atau lampu, tapi dari udara. Api gaib. Bayangan besar muncul di belakang Darmi. Sosok tinggi, rambut panjang sampai lantai, matanya merah menyala. Tubuhnya seperti disusun dari kabut hitam dan darah kental. Suaranya bukan lagi suara manusia. Thohir, kau berani melawan perjanjian tua? Pak Thohir berdiri. Sajadahnya dibentangkan di lantai dan ia duduk bersila di atasnya, mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Makhluk itu meraung. Tubuh Darmi bergetar hebat, seperti hendak pecah. Mulutnya mengeluarkan darah hitam dan dari matanya mengalir air garam asin seperti air laut. Tapi api makin membesar. Satu persatu dinding rumah terbakar. Api menjilat ke langit-langit. Tapi anehnya tak menghanguskan langsung, seolah menunggu sesuatu. Rini berteriak, Pak Thohir, rumahnya kebakaran. Tapi Pak Thohir tetap fokus. Ia menyuruh Rini lari keluar. Aku harus selesaikan ini. Dia harus pergi, aku harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Kalau tidak, arwah yang terlambat di tubuh suamimu akan terbakar selamanya. Rini berlari keluar rumah, tapi sebelum benar-benar keluar, ia melihat Darmi terakhir kali. Perempuan itu sudah rebah, tubuhnya separuh diliputi api. Tapi wajahnya tersenyum. Bukan senyum kesurupan, tapi senyum damai, seperti terbebas dari sesuatu yang mengikat. Matanya menatap Rini, lalu berbisik lirih. Terima kasih kau datang. Aku sudah bebas. Lalu api meledak. Rumah itu runtuh dengan suara bergemuruh. Atapnya ambruk dan kobaran merah menelan semuanya. Pak Thohir belum terlihat keluar. Rini menjerit, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk kembali masuk. Ia hanya bisa terduduk menangis dalam asap. Beberapa warga mulai berdatangan membawa air dan bantuan, tapi rumah itu sudah tak bisa diselamatkan. Hanya puing, abu, dan aroma asin bercampur hangus yang tersisa. Malam berdarah di rumah Darmi telah berakhir. Pak Thohir keluar dari rumah itu dengan selamat. Selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.